Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Nurul Nova. Nah, di sini aku akan membahas tentang bagaimana sih tips and trik untuk kita bisa lulus bekerja dan bagaimana tips wawancara yang benar ya teman-teman. Oke, lihat video selanjutnya jangan di skip dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Nah, apa aja sih tips and triknya? Nah, sebelum kita masuk ke video yang paling inti, kalian harus kenal dulu instansi apa yang kalian pilih, instansi pemerintah, swasta, perusahaan BUMN, atau yang lainnya. Nah, harus tahu dulu ya basic dari tempat kalian melamar. Dari situ nanti kalian bisa pelajari bagaimana sih teknik-teknik wawancara, karena wawancara di perusahaan itu beda dan instansi pemerintah itu beda dan bisa menjadi toko-toko kecil juga beda. Beda loh teman-teman. Jadi kita ambil wawancara secara menyeluruh. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan intinya. Oke, nah apa aja sih tips and triknya? Kita susun ya. Yang pertama, ini udah aku rangkum karena ini adalah pengalaman yang pernah aku lakukan. Waktu itu aku lulus di perusahaan swasta. Aku juga pernah tes wawancara di pemerintah, tapi ini aku spesifikkan ke yang pengalaman aku yaitu lulus di perusahaan swasta ya teman-teman. Dan nanti aku juga tanya sama suami aku yang kerja di BUMN bagaimana sih tips and triknya. Nah, setelah aku tanya, beliau menjawab, nah nanti sekalian aku jelasin ya gimana tips and triknya. Oke, tidak berlama-lama. Yang pertama adalah yang satu, lakukan riset tentang pekerjaan yang kamu lamar. Apa itu? Yaitu misalnya kayak aku nih di perusahaan waktu itu aku melamarnya di perusahaan swasta yang bergerak di bidang perminyakan atau minyak sawit. Nah, di sana itu aku pelajari sebelum itu pelajari profil perusahaan, pelajari visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, apa aja sih kendala-kendala yang pernah terjadi di perusahaan, apa aja tantangannya, apa aja masalah yang pernah dihadapi oleh perusahaan tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi kita harus menguasai dan punya bahan sebelum kita melakukan wawancara. Tuh. Karena kalau kita nggak punya bahan, sewaktu-waktu ditanya, kita mau jawab apa? Nggak mungkin kita jawabnya ngelantur. Karena kalau udah dari jawaban tersebut, kita akan dinilai ini masuk kualifikasi apa enggak, gitu ya teman-teman. Dan yang kedua adalah jangan berpenampilan norak. Usahakan kita berpakaian itu formal atau resmi. Contohnya formal itu ya pakai celana bahan, baju kemeja, bagi yang pakai jilbab, bagi yang nggak pakai jilbab rapikan rambutnya gitu. Usahakan pakaian yang sopan yang tidak mencolok atau orang memperhatikan kita tuh nggak enak gitu. Dihindarkan ya teman-teman, dihindarkan karena apa? Itu bakal jadi penilaian negatif si yang mewawancarai kalian. Oke? Jadi berpakaianlah yang sopan, formal, dan resmi. Jangan pernah memakai sepatu skate, celana jeans, atau baju kaos. Salah besar teman-teman. Oke? Dan yang ketiga adalah jangan terlalu aktif. Maksud di sini adalah jangan terlalu aktif. Jangan seolah-olah itu, misalnya kita nih melamar di pekerjaan, misalnya akuntansi, contohnya aku akuntansi. Jangan kalian yang paling aktif misalnya misalnya ditanya ini kalian tahu gini-gini, oh nggak kayak gitu, salah, siapa tahu pewawancara yang menguji kalian. Jangan ya teman-teman. Jadi usahakan kita yang pasif, biarlah yang mewawancara kita yang lebih aktif. Misalnya kayak gini, misalnya kamu ngerti nggak, paham nggak tentang keuangan, laporan keuangan kayak mana, kamu jelaskan semampunya kamu. Terus yang
biasa-biasa aja, jangan kamu terlihat wow dan merasa lebih pintar dari yang mewawancarai, oke? Em, dan usahakan jawab pertanyaan, jangan sampai nggak dijawab. Misalnya, kamu pernah bekerja di mana sebelumnya? Misalnya ditanya kayak gitu ya, oh di sini gitu. Jangan ditanya di sini aku gini-gini. Enggak, apa yang ditanya itu yang dijawab. Jangan sampai lari ke sana ke sini gitu jawabannya. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Wawancara menanyakan satu, kita jawabnya satu gitu ya teman-teman. Jangan berlebih nanyanya. Selanjutnya eh, yang keempat adalah bangun kesan positif 5 menit pertama. Kenapa gitu? 5 menit pertama itu misalnya eh, misalnya kita nih di luar ruangan, silahkan masuk nih, siapa namanya? Oh, namanya Budi. Silahkan masuk Budi. Atau selanjutnya kata yang suka memantau kita kan, biasanya kan ada orang wawancara kita dalam ruangan atau bosnya, dan yang mengantri kan banyak tuh pelamar, jadi kita dipanggil satu persatu. Nah, ketika yang dipanggil, usahakan pakai tata krama, tutup pintu terlebih dahulu. Terus kalau dipersilahkan duduk, silahkan duduk. Dan kalau misalnya di sana ada tersedia meja, jangan kalian gini di atas meja. Usahakan tangannya di bawah. Karena kalau misalnya tangan kita di atas meja, seolah-olahnya kita nanti, walaupun kita kayak gini, rapi, menantang. Karena lagi pula, kalau misalnya tangan kita di meja, biasanya tuh kita gini. Ginilah, yang ginilah, pokoknya gitu. Jadi itu adalah kurang bagus untuk ditata krama. Jadi tangan kalian itu usahakan di atas paha aja. Jadi apapun yang kalian lakukan dengan gerakan tangan, misalnya ngupil-ngupil paha, apa gimana gitu, itu nggak bakal kelihatan. Oke teman-teman. Selanjutnya, selain itu, usahakan kalau kita menjawab pertanyaan dari pewawancara itu, tatap mukanya, jangan sampai kita celengak celinguk, mandang sana, mandang sini. Nah itu nggak bagus itu, dan itu penilaian sesuatu yang tidak sopan. Oke. Selanjutnya, nah satu lagi, jangan terlihat grogi. Nomor 5, jangan terlihat grogi. Karena apalagi yang fresh graduate ya, yang baru-baru tamat kuliah itu, kalau yang berpengalaman oke, tapi banyak juga kalau yang berpengalaman itu terlihat grogi. Nah, usahakan jangan terlihat grogi, eh misalnya kayak kita keringat dingin atau kelihatan menggigil, kelihatan gugup, usahakan jangan. Jadi usahakan kalau kalian mau wawancara itu tuh harus kita misalnya berlatih dulu di kaca, gimana mimik wajah, gimana cara kita berbicara public speaking yang bagus. Dan selanjutnya, jangan memakai parfum yang baunya norak. Kenapa? Karena memakai parfum yang baunya norak, kalau misalnya kita suka baunya, tapi yang mau wawancarai kita tuh baunya nggak suka dan bikin orang pusing. Nah, itu salah satu yang harus dihindari ya teman-teman. Pakai parfum seadanya saja, jangan sampai terlalu norak dan terlalu mencolok sehingga orang tidak suka mencium bau kita, dan orang pewawancara berpikir supaya gimana kita ini cepat keluar gitu, karena mereka nggak suka gitu. Itu ya teman-teman. Dan selanjutnya yang ketujuh ya, tadi yang keenam, pelajari kelebihan dan kekurangan kalian. Misalnya contohnya aku nih, aku apa sih kekurangan kamu? Coba sebutkan 5 kekurangan kamu dan coba sebutkan 5 kelebihan kamu. Udah, kamu sebutkan 5 kekurangan kamu, misalnya 5 kelebihan kamu, misalnya aku bertanggung jawab, aku rajin, aku disiplin, aku tepat waktu, dan aku bisa bekerja dengan tim. Oke. Dan apa kekurangan kamu? Nah, misalnya salah satu yang kamu sebutkan adalah kamu kurang percaya diri. Atau aku kurang percaya diri, aku kurang pandai bahasa Inggris. Nah, kamu harus bilang kurang percaya dirinya itu di bidang apa. Terus harus kamu sebutkan solusinya bagaimana supaya kamu selanjutnya bisa pede dan rasa percaya diri kamu tuh lebih meningkat dari biasanya. Jadi kita sebutkan kekurangan kita, tapi kita harus sebutkan solusi dari kekurangan kita tersebut gitu ya teman-teman. Dan aku kurang bisa bahasa Inggris, aku misalnya jadi tapi misalnya aku kurang bisa bahasa Inggris, tapi kita sebutkan nanti aku akan
seberjalannya waktu aku akan les, aku akan belajar sehingga aku bisa beradaptasi dengan orang-orang dan bisa belajar berbahasa Inggris gitu ya. Jadi kita sebutkan kekurangan dan sebutkan solusinya. Jadi wawancara tidak berpikir negatif tentang kita. Oh, nanti ini anak nih kekurangannya nih bahaya nih buat perusahaan kita gitu ya. Jangan sampai kita itu difikirkan padahal kita nggak sejelek itu gitu. Tapi karena statement yang keluar kita saat wawancara, wawancara jadi menilai kita negatif gitu. Jadi timbulkan kesan yang positif. Selanjutnya, ketika ada pertanyaan tentang gaji, nah ini adalah tips dari suami aku. Kalau dari my husband, yaitu kalau misalnya ditanya tentang gaji, jawablah jangan misalnya oke lah dulu di perusahaan lama aku kerjanya 5 juta gitu. Jangan sampai aku maunya 10 juta. Nah, jangan gitu. Jadi, sebenarnya perusahaan itu tahu berapa dia akan membayar karyawannya sesuai dengan kemampuan karyawan yang dimiliki. Misalnya kamu di bidang ini gitu, pasti perusahaan itu tahu, oh ini bakal segini nih gajinya, fresh graduate di segini, experience segini. Jadi jawab aja, berapapun gaji yang saya terima itu pasti sudah difikirkan baik-baik sama perusahaan dan pasti itu adalah sudah menjadi peraturan di perusahaan ini. Jadi saya menerima gaji sesuai dengan peraturan perusahaan ini, sesuai dengan apa yang perusahaan kasih ke saya gitu, gitu ya teman-teman. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan apabila ada yang pengen ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan jika masih apa temukan aku di Instagram Nurul_Nurfa24. Oke, semoga bermanfaat. Oke, sekian dulu video tips sukses wawancara ala aku. Ini udah aku alami sendiri dan alhamdulillah diterima kerja. Dan semoga video ini semakin berkembang. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta di-share ya teman-teman. Terus sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.